Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Hari ini saya akan menjelaskan materi surat dinas. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut, saya melakukan perekaman dan juga penjelasan mengenai surat dinas dalam rangka memenuhi tugas bahasa Indonesia dengan guru Ibu Wilhelmina Mariana Emma SPD. Nah, mari kita mulai. Nah, surat dinas. Yang pertama harus kita bahas adalah apa itu surat dinas. Nah, betul sekali teman-teman. Surat dinas ini menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Permendiknas RI nomor 42 tahun 2006, surat surat dinas adalah surat yang berisi hal penting berkenaan dengan administrasi pemerintahan. Nah, jenis-jenis surat dinas. Nah, jenis-jenis surat dinas ini dibagi menjadi tiga berdasarkan tiga hal. Yang pertama adalah berdasarkan jangkauannya. Nah, berdasarkan jangkauannya ada namanya surat intern dan surat ekstern. Nah, berdasarkan prosedur pengurusannya ada surat masuk dan surat keluar. Dan berdasarkan keamanannya ada empat. Ada sangat rahasia, rahasia, surat terbatas, dan surat biasa. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke bagian-bagian atau part-part dari surat dinas, kita harus tahu dulu nih perbedaan surat dinas dan surat pribadi. Nah, saya telah merumuskan perbedaan-perbedaan tersebut menjadi tiga jenis perbedaannya. Yang pertama adalah jenis kertas. Ya, untuk surat dinas, penggunaan jenis kertasnya adalah kertas ukuran folio atau quattro. Untuk folio kita kenal dengan istilah F4. Nah, untuk surat pribadi, karena bersifat tidak formal atau bersifat biasa, maka kertas yang digunakan biasa, bebas. Boleh menggunakan kertas A4, A5, A6, letter atau legal, ataupun kertas buku pun boleh, karena kan sekedar surat pribadi dan tidak bersifat formal. Nah, untuk surat dinas ini telah diatur dalam peraturan Menteri Pan RB, Menpan RB atau singkatannya dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nasional. Nah, menyatakan bahwa surat dinas ini berbentuk baku atau semi block style. Nah, untuk surat pribadi ini bentuknya sederhana tanpa ada kop surat dan nomor surat. Nah, bagi kalian yang bingung nih, apa itu kop surat dan nomor surat, nanti akan saya jelaskan di bagian-bagian surat dinas. Nah, untuk bahasa yang digunakan pada surat dinas itu adalah bersifat baku, formal, dan tegas. Nah, untuk surat pribadi menggunakan bahasa yang tidak baku. Bahasa yang tidak baku ini maksudnya apa? Bahasa yang digunakan sehari-hari. Bahkan surat pribadi pun menggunakan bahasa daerah pun boleh, karena bersifatnya tidak formal dan hanya untuk keperluan pribadi gitu loh, kalau bisa kita bilang. Nah, selanjutnya adalah bagian surat dinas. Nah, di sini saya udah kasih contoh potongan surat dinas yang saya dapat dari Google. Dari Google yang setelah saya dapat dan setelah saya copy dan saya masukkan ke slide ini adalah surat dari pemerintahan Kabupaten Boyolali dari Dinas Kesehatan. Nah, ada eh, yang pertama adalah ada kepala surat. Nah, kepala surat ini yang bisa kalian lihat di sini ada logo, ada nama ini pemerintahan Kabupaten Boyolali, Dinas Kesehatan, alamatnya, kota dan kode pos. Nah, ini berguna sebagai apa? Sebagai alat pengenal atau identitas dari instansi tertentu. Ya, jadi kan kalau misalnya orang melihat penerimanya baca nih, wah, surat dari mana nih? Nah, dia cari dari mana? Lihat di kop surat ya. Oh, di situ tertulis pemerintahan Kabupaten Boyolali. Ya, berarti itu suratnya dari pemerintahan kabupaten. Nah, yang kedua, sebagai alat pemberi informasi. Ya, selain sebagai identitas juga itu memberikan informasi.
wah gue dapet surat nih, surat dari pemerintahan Kabupaten Boyolali dari Dinas Kesehatan. Kantornya di mana ya? Ah, kan orang pasti kan kalau contoh kayak misal dipanggil gitu kan pasti kan dia mesti tahu alamatnya di mana. Nah, bagi orang kaum awam yang belum mengerti internet, yang masih susah untuk menggunakan internet, dia bisa lihat dari atas itu. Jalan Panadara nomor 156. Oh, berarti alamatnya di sini. Nah, seperti itu. Jadi kayak memberikan informasi bagi orang-orang yang membaca dan sebagai penerima dari surat tersebut. Nah, yang kedua adalah tanggal surat. Nah, di sini ditulis ada tanggal surat. Kalau kalian kelihatan di sini ada tulisan Boyolali 26 April 2011. Nah, ini bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk memberikan informasi kapan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat. Nah, jadi ketika orang nerima surat, kan biasanya kan kita nggak tahu dong surat ini terima berapa minggu yang lalu. Contoh kita libur, kita nggak tahu, ya kita lihat dari situ. Oh, tanggal 26 April dia kirim. Oh, berarti udah 2 minggu dia kirim ini. Nah, begitu sebagai referensi ya. Sebagai referensi ini di sini bisa digunakan sebagai referensi contoh orang untuk membuat skripsi itu sebagai referensi. Surat berdasarkan surat bla 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 tanggal sekian gitu. Nah, ketiga ada nomor surat. Nah, nomor surat ini nah di sini kita lihat kalau kalian kelihatan nih ada nomor suratnya sebagai alat penunjuk bagi petugas filling sebagai pengukur kegiatan suatu instansi yang berkaitan dengan kegiatan surat menyurat pada suatu periode tertentu. Menunjukkan unit asal surat. Yang keempat adalah sebagai referensi. Nah, nomor surat ini kalau misalnya setiap surat yang dibuat pasti nomornya beda. Tidak boleh nomornya sama. Contoh mau buat surat tentang penindaklanjutan dari peraturan Menteri Pendidikan untuk kepala daerah. Nah, itu pasti kan setiap nomornya beda-beda. Nomornya nggak mungkin sama, nggak boleh sama. Nah, kalian pasti tanya kan, petugas filling itu apa sih? Nah, seperti tadi yang sudah saya cari dan sudah saya dapatkan dari Google, petugas filling ini adalah petugas yang bertugas untuk menyimpan. Dia bertugas untuk menyimpan surat. Dia menyimpan surat yang telah dibuat. Jadi kayak pengarsipan lah itu. Jadi kayak dia mengarsipkan surat-surat yang sudah dibuat dan ya itu sangat mempermudah dia dengan adanya nomor surat. Ya dia bisa ngurutin dari nomor 1 sampai 300 atau sampai nomor berapa itu bisa dia urutkan dengan adanya nomor surat. Bisa juga contoh 2021 ya 2021 semua yang nomor suratnya di akhirnya ada tahun 2021 gitu. Nah, selanjutnya ada lampiran surat. Nah, lampiran surat ini menunjukkan surat tersebut menunjukkan tentang surat lain atau dokumen lain yang harus disertakan kepada surat asli dan berapa banyak yang dilampirkan dengan menggunakan huruf. Ya, di sini lampirannya kosong ya, namun biasanya kalau misalnya ada lampiran ditulis 1 halaman gitu. 2 halaman tergantung berapa lembar yang dilampirkan. Biasanya kan surat nggak bisa aja sekedar cuma 1 halaman, bisa aja ada lampirannya. Contoh kayak surat, kita ambil contoh surat buat di sekolah kita tuh buat pemberitahuan UTS. Nah, lampiran bisa 1 biasanya. Dilampirkan jadwal PTS. Nah, seperti itu. Nah, untuk hal ini adalah menunjukkan mengenai intisari surat secara keseluruhan. Jadi kayak perihal tuh hal apa yang mau disampaikan, apa hal utama yang ingin disampaikan di surat tersebut. Kalau di sini tulisnya rekomendasi, berarti ini adalah surat rekomendasi. Nah, alamat dalam adalah sebagai petunjuk bagi petugas filling, sebagai alamat luar kalau menggunakan amplop berjendela. Nah, jadi alamat dalam di sini adalah ini kepada yang terhormat. Nah, ini digunakan untuk ya memberitahukan petugas filling. Jadi memudahkan pekerjaan dari petugas filling yang bertugas untuk mengarsipkan. Contoh mau ngarsipin surat untuk kepala dinas. Nah, itu berarti tadi ngarsipin tuh yang kepala dinas semuanya gitu. Contohnya. Nah, pasti kalian bertanya, amplop berjendela tuh apa sih? Nah, amplop berjendela tuh kayak kalau kalian tahu tuh
kalau misalnya rekening koran kah atau tagihan dari kartu kredit itu biasanya menggunakan amplop yang entah di kanan atau di kirinya tuh ada kayak kertas bening. Jadi bisa ketahuan nih alamatnya buat siapa, eh, untuk namanya siapa, itu biasanya di situ ada. Jadi kayak langsung nembus ke dalam kertasnya. Nah, biasanya kalau udah ada itu, biasanya di luar di amplopnya itu udah nggak ada alamat luar. Biasanya cuma ada alamat dalam, biar gampang. Biar maksudnya biar nggak usah ngeprint 2 kali gitu loh. Iyalah gitu. Nah, selanjutnya isi surat. Nah, di sini isi suratnya nih. Berdasarkan bla 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 bla. Nah, bersamaan ini Nah, jadi bertujuan apa? Berisi tujuan utama dan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada penerima. Nah, jadi surat ini inti yang disampaikan dari surat ini ada di sini semua. Nah, penutup. Nah, penutup di sini ada demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan seperlunya. Nah, jadi pada bagian penutup surat ini dicantumkan nama jabatan, nama pejabat, nomor induk pejabat yang sesuai dengan kebiasaan dan diterapkan dengan cap jabatan. Nah, kayak gini. Penutup surat tuh gabung sama ini. Jadi kayak kepala ke kabupatennya, ini nomor induk pejabatnya, ini namanya siapa, jabatan dia apa, gitu loh. Nah, inisial jika diperlukan dan tembusan. Nah, biasanya kalau inisial itu setahu saya ya, inisial itu digunakan untuk tujuannya orangnya cuma satu, ada satu atau dua orang saja. Jadi kayak inisialnya contoh buat MW berarti MW gitu. Nah, kalau tembusan di sini ada contohnya nih, tembusan dikirim kepada yang terhormat, Disperindak Kabupaten Boyolali dan Pertinggal. Nah, gitu. Jadi kayak tebusan ini di surat ini dibuat apabila ada pihak lain yang dianggap perlu mengetahui permasalahan yang dikemukakan dalam surat. Dan dalam beberapa hal, pihak lain memberikan tanggapan seperlunya. Jadi kayak surat ini nggak cuma dikirim buat satu orang saja. Nah, diberikan kepada yang instansi lainnya untuk dibaca atau mungkin diperlukan adanya pendapat atau tanggapan ya, diberikan seperlunya saja. Nah, demikian guys video dan penjelasan saya mengenai surat dinas. Semoga materi yang saya berikan dapat dimengerti dan juga dapat menjadi referensi belajar kalian semua. Thank you for watching dan see you guys.